Halo Jo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan gue Adri Setiawan. Thank you yang udah nonton video ini. Gue doain buat teman-teman yang nonton video semoga sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Amin. Di video kali ini yang akan gue bahas adalah Soekarno, ya. Tapi sebenarnya gue agak sedikit lambat untuk upload video ini. Harusnya kemarin di tanggal 17 Agustus gue upload. Cuman karena gue baru sempat bikin dan gue baru sempat ngumpulin data-datanya ya, jadi gue baru bisa upload sekarang. Nah, tapi setidaknya walaupun gue terlambat, tapi gue nggak lupa apalagi tokoh pemimpin ini yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau seandainya waktu itu nggak ada Soekarno, apakah Indonesia ini bisa merdeka ataukah Indonesia akan terus terjajah? Tapi gue ngerasa sampai saat ini Indonesia masih seperti dijajah, cuman dengan gaya baru. Gue doain semoga Indonesia segera mendapatkan pemimpin yang nasionalis. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is it yet? Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Semasa kecil, ia itu akrab dipanggil dengan sebutan Kusno. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dari pasangan Sokemi, seorang guru sekolah rakyat, dan Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan keturunan bangsawan Bali. Ia menempuh pendidikan dasar di Tulungagung, kemudian ia melanjutkan studi di Europeiske Lagere School Mojokerto dan Hogere Burger School Surabaya. Bukan burger yang ini ya. Akhirnya Soekarno mampu meraih gelar Insinyur Teknik Sipil dari Sekolah Teknik Tinggi Bandung yang kini berubah nama menjadi ITB. Sejak muda, Soekarno yang kelak lebih terkenal dengan panggilan Bung Karno sudah memandang politik sebagai sebuah dunia di mana ia bisa menyalurkan bakat berpidato. Debut politik pertama Soekarno ialah ikut mendirikan Algemene Studi Club di Bandung pada tahun 1926, yakni sebuah klub diskusi yang kini berubah menjadi gerakan politik radikal. Kemudian pada 24 Juli 1927, Soekarno yang masih berusia 26 tahun mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang setahun kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitas politiknya, Soekarno dan beberapa anggota PNI ditangkap pada tahun 1929 untuk diadili. Setahun kemudian, PNI dibubarkan secara paksa oleh Belanda. Setelah bebas dari penjara pada tahun 1931, Bung Karno bergabung dengan Partindo dan menjadi pemimpinnya. Karena tetap vokal menentang penjajahan, ia kembali ditangkap dan dibuang ke ND di Flores, yaitu pada tahun 1933. Setelah diasingkan selama 4 tahun, bukannya dibebaskan, tapi Soekarno malah diasingkan lagi ke Bengkulu. Dan pada akhirnya, setelah pergantian rezim penjajahan dari Belanda ke Jepang dan menempuh perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar atau ideologi negara. Pasca kemerdekaan, ia berupaya untuk menyatukan Nusantara. Bahkan, ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia dan Afrika dalam wadah konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Kemudian dalam konferensi itu bergerak menjadi gerakan non-blok. Soekarno dianggap sebagai tokoh kontroversial melalui berbagai pernyataan yang sering menimbulkan pro dan kontra. Namun harus diakui Soekarno merupakan tokoh yang pengorbanan dan jasa-jasanya besar bagi bangsa ini. Berbagai statement serta gagasannya mampu membakar semangat serta mempersatukan segenap bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air hingga berhasil meraih kemerdekaan Indonesia. Gagasan-gagasan kepemimpinan Soekarno bukan hanya menjadi pembakar semangat untuk bangsa Indonesia, tapi juga menjadi contoh terhadap bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Satu dari sekian kepemimpinan Soekarno yang sangat gue suka itu adalah berdikari. Melalui gagasannya, Soekarno ingin menjadikan bangsa Indonesia ini hidup mandiri, tidak berutang, apalagi sampai mengemis kepada negara atau lembaga asing. Namun, bukan berarti Indonesia itu hendak memutus hubungan dan tidak ingin menjalin kerjasama dengan negara lain. Terkait dengan makna dan tujuan dari gagasan berdikari, Soekarno menegaskan dalam pidato yang berjudul Nawaksara yang berisi
Berdikari bukan berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama yang setara dan saling menguntungkan. Dalam rencana ekonomi perjuangan yang saya sampaikan ini, saudara-saudara dapat membaca bahwa berdikari bukan tanpa tujuan, tetapi merupakan prinsip dari cara mencapai tujuan itu. Prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Dijelaskan bahwa untuk membangun negara demokratis, maka suatu sistem ekonomi yang merdeka itu harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tidak mungkin suatu bangsa dapat mencapai kemerdekaan, mendirikan negara, bahkan sekadar bertahan hidup. Dalam negara kesejahteraan yang menjamin keadilan sosial, meskipun prinsip-prinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan bersama tetap menjadi unsur penting dalam tujuan bernegara. Itulah hal penting yang membedakannya dengan negara penganut ekonomi pasar murni, di mana kesejahteraan bersama sekadar menjadi efek atau dampak bukan tujuan. Berdikari itu bukanlah sikap anti terhadap asing atau xenofobia, yaitu menutup diri. Berdikari merupakan kelanjutan sifat dari sovereign, yakni memegang teguh kedaulatan bangsa dan negara, serta menolak ketergantungan, tetapi senantiasa menghormati interdependensi atau mutuality, yaitu kebersamaan. Oleh karena itu, Soekarno sangat berorientasi dengan kekuatan rakyat, yakni melalui potensi dalam negeri sendiri sebagai landasan pembangunan nasional. Penegakan kemandirian ekonomi ini merupakan upaya terbaik dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat. Yang kita tahu Nusantara memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berdikari merupakan pengejawantahan dari gagasan nasionalisme Soekarno yang dikenal dengan istilah sosionasionalisme. Gagasan tersebut ia tuliskan dalam sebuah artikel pada tahun 1932 yang berjudul Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Adapun mengenai penegasan makna berdikari telah disampaikan Soekarno melalui pidato berjudul Nawaksara yang disampaikan di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada 22 Juni 1966. Demikianlah sosok Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya. Secara objektif, ia memang belum berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Akan tetapi, konsep berdiri di atas kaki sendiri setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada ekstensi bangsa. Hal itu jauh lebih baik daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan dalam jeratan neokolonialisme. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari seorang Soekarno dan gagasan kepemimpinan beliau. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Semoga Indonesia segera mendapatkan pemimpin yang nasionalis. Thank you.